Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih bisa ketemu dalam ibadah online GBI Yalim. Mari kita sama-sama naikkan sebuah penyembahan sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu, di dalam kondisi kita yang seperti saat ini, tengah pandemik, kita masih bisa dalam keadaan baik, kita masih dalam keadaan sehat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Sebab Engkau hebat, Kaulah Tuhan yang perkasa. Kau sanggup mengubah keadaanku, Kau yang memberiku segalanya. Ku mau bersyukur sebab Engkau Tuhan. Haleluya. We worship you, oh Lord. We worship you, oh Lord. Kami naikkan penyembahan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus, ku bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
you are great, Jesus. Haleluya. Tinggikan Engkau, hanya namamu yang layak disembah, Jesus. Ku mau bersyukur Tuhan, Engkau layak, Engkau layak disembah, Jesus, Jesus. We worship you, we worship you. Ku tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau layak. Engkau layak, Engkau layak disembah. Kau Raja yang agung, yang layak untuk disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau Tuhan. We worship you, we worship you, oh Lord. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau ibadah, kita mau datang sama-sama ke hadapan Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau bicara buat kita. Hari ini kita akan belajar how to endure in the bad condition, dalam keadaan yang buruk. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya pengen kita samakan dulu nih persepsi kita. Keadaan kita itu bukan baru-baru ini jadi buruk. Oh, karena pandemi, karena kita kehilangan pekerjaan, lalu keadaan kita jadi buruk. Bukan. Keadaan kita itu buruk dari awal, Bapak Ibu. Dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan kemuliaan Tuhan, dunia sudah berantakan, orang bisa bunuh-bunuhan bahkan dari sejak kita perjanjian pertama. Dari awal, manusia sudah rusak, dunia sudah rusak, keadaan kita sudah rusak. Jadi kita perlu mengerti satu kebenaran bahwa kita ini bukan hanya sekedar orang berdosa, bukan sekedar pendosa. Kita bukan sekedar kehilangan Tuhan, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Bukan, kita sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Keadaan kita dari awal sudah parah, sudah rusak. Sampai ada orang, ada satu pribadi yang harus masuk dan memperbaiki sesuatu di dalam dunia ini.
Namanya Yesus. Kenapa Tuhan kita harus turun jadi manusia dan berkorban untuk menyelamatkan kita? Karena keadaan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki dengan cara yang biasa. Saking rusaknya, saking parahnya, sampai harus ada orang yang bayar harga. Harus ada orang yang terima pukulan, hinaan, cacian, makian, dosa, pelanggaran kita semua diambil olehnya supaya kita dimerdekakan. Nah, dari situlah kita mulai mengerti, dari awal memang sudah rusak. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Lalu berjalan waktu makin lama dengan pilihan-pilihan yang kita buat, dengan keputusan-keputusan yang kita buat, kita semakin hilang arah, kita semakin hilang keadaan kita, makin parah, makin gawat, from bad to worse. Dari yang sekedar bad jadi worse. Kenapa? Karena kita sedang kehilangan Tuhan. Nah, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar. Di tengah keadaan yang sudah buruk ini, dunia sudah rusak, hubungan antara manusia sudah rusak, hubungan manusia dengan Tuhan sudah rusak, orang nggak lagi takut Tuhan, orang nggak lagi mencari Tuhan. Di tengah keadaan seperti itu, apa yang Alkitab kita katakan untuk kita bisa hidup mencapai kemenangan kita dan bahkan lebih daripada pemenang? Apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab kita perintahkan di tengah-tengah masa-masa seperti ini? Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Si janda ini, istri nabi ini, dia sedang dalam keadaan yang bad condition. Keuangannya berantakan, supporter hidupnya hilang, sudah meninggal, dan dia nggak punya apa-apa, dan debt collector datang. Bukan ngambil hartanya, karena sudah nggak ada harta. Mau ambil anaknya, Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan betapa parahnya kondisi yang sedang dia hadapi hari itu. Tapi ada sesuatu yang Alkitab kita ajarkan. Apa yang membuat dia bisa berubah dari keadaan yang bad menjadi better, menjadi lebih baik? Karena satu begini, Alkitab menulis kata-kata ini. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ngadu Bapak Ibu. Ngomong, dia cerita kepada Elisa. Satu hal pertama yang kita perlu pahami adalah we need to admit that we need helps. Kita perlu mengakui bahwa kita itu butuh bantuan. Nah, masalahnya adalah kita ini lebih suka kadang-kadang karena gengsi, kita suka menyimpan. Jangan sampai orang tahu kita punya masalah, jangan sampai orang tahu kita bingung, jangan sampai orang tahu kita susah. Kita hadapi sendiri. Lalu kita mulai berkata yang seakan-akan rohani. Aku yang buat masalah, ya akan ku hadapi sendiri. Nggak usah ngerepotin orang lain, nggak usah minta tolong orang lain. Hadapi sendiri, ini masalah-masalahku. Jangan nyusahin orang. Nah, Anda harus mengerti di dalam hidup ini, your problem is not your own problem. Masalah yang Anda punya itu tidak pernah hanya jadi masalahmu. Masalah yang kita punya selalu pasti akan berimbas kepada orang lain. Kalau Anda seorang bapak, misalnya, Anda punya masalah dengan pekerjaan, dengan finansial, percayalah, yang akan kena imbas bukan hanya Anda, tapi anak istri juga akan kena imbas. Jadi, that is not your own problem. Bukan hanya masalahmu sendiri. Itu masalah semua orang. Jadi, hati-hati. Jangan sekedar, oh, aku akan hadapi sendiri, nggak apa-apa, masalah-masalahku sendiri kok. No. Salah. You have to admit that you need help. Waktu kita berada dalam masalah, kita perlu akui bahwa kita memang perlu bantuan. Kalau kita nggak perlu bantuan, kan nggak kena masalah kita. Kalau kita nggak perlu bantuan, Anda nggak akan terjebak dalam keadaan yang susah ini. Ya kan? Jadi hari ini, mulailah kita berubah dulu konsep kita, paradigma kita. Di sekeliling kita, di sekeliling Anda hari ini, ada orang-orang yang dengan sengaja Tuhan taruh, Tuhan kirim. Oh, untuk si A, akan kukirim orang ABCD. Kenapa nggak XYZ yang dikirim? Kenapa nggak si A, yang itu saja yang dikirim? Enggak. Dia pilih orang-orang spesifik untuk masuk dalam hidup Anda dan saya. Kenapa? Karena pasti orang-orang yang ditaruh Tuhan itu pasti punya peranan dan tujuan dalam hidup kita. Orang-orang inilah yang akan menolong kita, orang-orang inilah akan mengubah kita, Bapak Ibu. Saya kasih Anda sebuah ilustrasi ya, supaya bisa menangkap apa yang saya maksud. Kalau ada seorang yang
tenggelam di kolam renang. Jadi dia kecemplung begitu ceritanya, nggak bisa renang, udah megap-megap, udah mau tenggelam gitu. Lalu dia lihat di sebelah dia ada pelampung, Bapak Ibu. Kelihatan dan jaraknya dekat, bisa diambil. Tapi dia nggak ambil pelampungnya. Dia diem aja, berjuang sendiri, berusaha sendiri, lalu tiba-tiba karena udah kecapean, matilah dia tenggelam. Kira-kira, kalau saya minta Anda menilai orang ini, satu kata untuk menggambarkan orang ini, kata apa yang Anda pilih untuk menggambarkan kondisi orang ini? Apakah Anda akan pilih kata wise, pintar, bodoh? Yang mana, Bapak Ibu? Kalau saya pilih bodoh mesti. Terus di dekat dia ada pelampung. Di dekat dia bisa ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Tinggal dijangkau dalam jangkauan dekat. Kenapa nggak diambil? Bodoh itu. Tapi dalam hidup ini, kita sering mengalami begitu. Kita sedang tenggelam dalam masalah kita. Kita sedang terseret dalam masalah besar yang membuat kita akan mati tenggelam. Dan di sekeliling kita ada pelampung. Ada orang-orang yang Tuhan taruh dengan sengaja itu untuk menolong kita, karena Tuhan Maha tahu, Dia tahu kita akan kesusahan, Dia tahu kita akan mengalami problem ini segala macam, dan Dia tahu orang-orang yang tepat yang bisa menolong kita. Tapi kita nggak panggil mereka, kita nggak pakai mereka, kita nggak ngomong sama mereka, kita nggak admit bahwa kita butuh bantuan, kita diem saja. Masalah-masalahku. Lalu kita mati tenggelam, hancur, berantakan, rusak keadaan kita kehilangan luar biasa, kita kesakitan luar biasa. Apa yang kata yang paling tepat untuk Anda? Bodoh. Jadi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu, orang yang merasa tidak butuh orang lain, Anda merasa, udah nggak usah ngerepotin orang lain, nggak usah nyusahin orang lain, nggak usah minta bantuan orang lain, biar aku hadapi sendiri masalahku, nggak usah curhat ke orang lain. Anda sedang mengalami namanya kesombongan yang terselubung, yang tersembunyi. Kelihatannya rohani, Bapak Ibu. Kelihatannya baik, udah jangan nyusahin orang. Tapi Anda sedang nyusahin orang. Makin Anda diam, Anda makin nyusahin orang. Anda nyusahin orang, terutama orang-orang terdekatmu. Kau nyusahin istrimu, anakmu, keluargamu. Kau nyusahin orang-orang tuamu. Kau nyusahin semua orang yang care sama hidupmu. Hanya karena kesombonganmu. Kita bisa komplain masalah kita. Oh, aku kenapa hidupku begini ya? Sejak pandemi aku jadi susah, aku begini, aku hilang pekerjaan. Komplain sama admitting itu beda, Bapak Ibu. Komplain itu ya kita ngomong, kita bisa cerita mungkin ke teman, bro, aduh hidupku berantakan bro, pekerjaanku berantakan bro. Itu komplain. Komplain doesn't solve anything. You have to admit, bro, I need help. Aku nggak sanggup. Semua orang sebelum terjebak masalah, Bapak Ibu, sebelum terjebak dalam keadaan yang buruk, mereka pasti sudah usaha, pasti. Nggak mungkin orang diam-diaman. Pasti udah usaha. Tapi ternyata usahamu nggak cukup. Makanya terjadi masalah ini. So, harus cepat tanggap. We need help. Kita perlu bantuan. Dan kepada siapa? Orang yang ditaruh Tuhan sekelilingmu ini loh. Ada pelampung-pelampung yang Tuhan taruh. Orang-orang yang ada di dalam hidupmu ini bukan hiasan loh, Bapak Ibu. Bukan datang dengan tidak sengaja. Justru dengan sengaja Tuhan taruh mereka dalam hidup Anda dan saya. Karena Tuhan tahu mereka lah yang bisa menolong kita. Hari ini, jadilah yang rendah hati. Jangan rendah hati di atas gunung ya. Rendah hati, kelihatannya rendah hati, tapi tinggi sekali di atas. Wah, aku rendah hati, tapi nggak usah minta tolong orang, bisa aku pasti. Nggak bisa. All of us, we need help. Kita perlu bantuan orang lain. Pasti, Bapak Ibu. Jadi hari ini akui dulu. Si orang ini, si janda ini, dia kehilangan keadaan, dia kehilangan keuangan, dia kehilangan support hidupnya, dia dalam masalah besar. Dan dia mengadukan halnya kepada Elisa. Dia ngomong, dia cerita, Bapak Ibu. Dia tahu ada orang yang bisa tolong dia. Ada pelampung yang Tuhan taruh di dalam hidupnya untuk menyelamatkan dia, mengeluarkan dia dari masalah itu. Satu yang pertama, you have to admit, we have to admit that we need help. Kita perlu pertolongan, kita lemah, kita dalam masalah, dan kita nggak mampu untuk keluar. Sadar itu dulu, pahami itu dulu. Baru kita bisa move on ke next step. Setelah kita admit bahwa kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan, bahwa kita nggak mampu, lalu apa yang kita lakukan? Ini yang kita ajarkan. Pas ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah.
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tell me what do you have in your house? Katakan apa yang kau punya dalam rumahmu. Kalau Anda hari ini ya, ada orang Bapak Ibu, konseling cerita, curhat lah misalnya ya. Lalu orang itu berkata, Pak, Bu, saya udah nggak makan 3 hari, udah kelaparan, nggak punya uang, minta tolong dong. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan? Jujur ya ini, Anda lakukan apa? Anda diam saja, Anda tolak. Padahal kalau kita benar-benar tahu memang orang ini nggak punya, sedang susahan, apa yang Anda buat? Apakah Anda akan segera kasih makan? Kasih uang mungkin? Kasih sesuatu? Apa? Rasanya, Bapak Ibu, rasanya ya, kita mungkin akan sepakat nomor 2. Kita tolong dia, kita kasih dia uang, kita beliin mungkin makanan, kita kasih dia snack-snack atau apa makanan yang penting dia bisa makan dan segala macamnya. Rasanya banyak orang akan memilih opsi nomor 2. Tapi Elisa memilih opsi yang lain. Ini ada seorang janda datang. Kau tahu hambaku? Berarti Elisa kenal suaminya. Hambaku itu takut Tuhan, kau tahu suamiku kok. Tapi dia sudah mati, aku dalam masalah besar. Elisa nggak minjemin uang Bapak Ibu. Dia tidak ambil shortcut. Ya sudah kau punya masalah, aku beresin, ku tutupi masalahmu. Tidak. Dia nanya, kau punya apa di rumah? Loh, sudah jelas loh. Dia nggak punya apa-apa. Kalau dia punya apa-apa, debt collector datang ngambil apa-apanya itu. Tapi nggak ada. Saking nggak ada, ya anaknya mau diambil. Tapi perhatikan ini, Elisa tetap nanya, beritahukan padaku apa-apa yang kau punya di rumah. What do you have in your house? Kenapa Alkitab kita, kenapa Nabi Tuhan mengajar, menyuruh, bertanya, apa yang kau punya di rumah? Karena kita perlu sadar bahwa kalau kita punya masalah, Bapak Ibu, jalan keluarnya, tiket keluarnya, itu sudah ada dalam hidup kita. Tuhan sudah taruh. Kita mengakui Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu, ya kan? Dia tahu kita suatu ketika akan terjebak dalam masalah ini. Oh, masalah keuangan. Oh, masalah keluarga. Oh, masalah kesehatan, dan segala macam. Tuhan tahu. Dan karena dia maha tahu, dia tidak biarkan kita, Bapak Ibu. Dia kasih kita dari awal, tiket keluarnya, jalan keluarnya dia kasih. Cuman kadang we don't realize it, kita nggak sadar bahwa kita sudah punya kuncinya. Di dalam hidup Anda dan saya, itu ada benih untuk lepas dari pergumulan. Ada benih untuk membuat kita sanggup keluar jadi pemenang. Tapi masalahnya, benih ini kan nggak bisa sendirian. Benih ini perlu faktor luar untuk hidup. Kalau Anda punya bibit mangga, benih mangga misalnya ya, untuk hidup kan perlu faktor lain. Tanah, air, matahari, dan segala macamnya. Sama, dalam hidup kita, kita punya benih pertolongan ini. Kita punya benih kekuatan, kita punya benih kemampuan ini. Tapi perlu faktor luar untuk membuat benih itu hidup. Dan siapa faktor luarnya? Orang-orang yang ditaruh Tuhan di sekeliling Anda dan saya. Mereka lah yang bisa menolong kita untuk kita keluar, untuk menghidupkan benih dalam hidup kita. Jadi, Tuhan akan selalu bergerak. Starting point-nya is from where you are and what you have. Dia akan selalu mulai dari apa yang kita punya dan di mana kita berada. Tuhan itu nggak pernah neko-neko kok. Aku akan tolong kau, tapi susah. Kau nggak punya apa-apa sih. Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak, Tuhan kita nggak begitu. Aku mau berikan mujizat kepadamu, tapi ya gimana? Susah hidupmu. Kadang terlalu berat. Nggak begitu, Bapak Ibu. Dia berikan jalan sebelum bahkan masalah itu terjadi. God will make a way when it seems to be no way. Tuhan akan buat jalan sekalipun tidak ada jalan. Sebelum masalahnya mentok, Tuhan sudah kasih jalannya, Bapak Ibu. So, apa yang harus kita lakukan? Ambil passionmu, giftmu, talentamu, waktumu, kerja kerasmu, strugglingmu, pakai untuk membuatmu keluar dari masalahmu. Nggak mudah memang. Berat, iya. Sakit, pasti. Tapi kuncinya, intinya, yang penting adalah Anda dan saya, kita punya benihnya, kita punya pintunya, kita punya kuncinya, Bapak Ibu. Untuk keluar, untuk menang. Pakailah. So,
What do you have in your house? Dan nggak mungkin orang nggak punya apa-apa. Saya kasih Anda sebuah ayat ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan kata ini. Semuanya akan ditambahkan, will be added unto you, akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan berarti sebelumnya sudah ada. Kalau saya mau bilang begini, saya akan tambahin nasimu. Makan nih misalnya, aku tambahin nasinya deh. Berarti nasinya awalnya sudah ada, Bapak Ibu. Bukan piring kosong. Kalau kosong, nggak ada apa-apa, itu bukan ditambah namanya. Diberi. Dan Alkitab nggak menulis begini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka aku akan memberi kepadamu. Enggak. Akan ditambahkan. Artinya, dari awal Tuhan sudah siapkan. Sudah kasih. Sudah ada. Benihnya ada, bibitnya ada, modalnya ada. Tinggal ditambah. Jadi hari ini paham. You have something. Mungkin kecil memang, kelihatannya nggak seberapa, kelihatannya nggak berarti, tapi you have something. We have something. Makanya Elisa bertanya, what do you have in your house? Kita harus sanggup melihat apa yang kita punya. Jangan fokus sekedar dengan apa yang kita nggak punya. Kalau kita fokusnya dengan apa yang kita nggak punya, ya susah Bapak Ibu. Kenapa masalahmu begini? Kenapa hidupmu berantakan? Oh, karena aku nggak punya modal, aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya pengetahuan, nggak punya skill, aku nggak punya koneksi, aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya mentor, aku nggak punya. Sampai mati, hidup kita nggak akan berubah kalau kita fokus dengan apa yang kita nggak punya. Itu malah bikin kita jadi stres, depresi. Wah, aku nggak punya seperti yang si A punya. Aku nggak punya seperti yang si B punya. Aku nggak punya seperti yang si C punya. Gila lama-lama Bapak Ibu. Mulai rubah cara kita berpikir. Fokuslah dengan apa yang kita punya. Memang, waktu kita punya masalah, lebih gampang fokus kepada ketidakadaan itu. Yang nggak ada itu. Nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu, segala macam. Gampang memang. Dan itu jadi alasan untuk membenarkan kita. Karena kita nggak mau mengakui bahwa kita punya problem. Kita punya masalah, kita butuh pertolongan. Kita nggak mau admit itu, makanya kita cari excuse. Dan excuse terbanyak, terbaik, termudah. I don't have. Aku nggak punya. Gimana dong? Bukan nggak mau, nggak punya. Wrong. You have something. I have something. We all have something. Walaupun sedikit, tapi pasti ada. Pasti Bapak Ibu, nggak mungkin nggak. Jadi hari ini harus tahu, apa yang dari Tuhan itu pasti mampu dan cukup untuk membuat kita keluar. Jangan andalkan manusia. Jangan bingung, aku butuh koneksi dari orang, aku butuh model dari orang, aku butuh skill dari orang, aku butuh mentor, aku butuh... No. Kau butuh Tuhan, dan Tuhan sudah kasih apa yang kau perlukan. Coba kita baca satu ayat ya. Markus 5 ayat 26. Ini kisah tentang wanita pendarahan. Ia telah berulang-ulang, perhatikan ini. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Alkitab bahasa Inggris dia berkata begini. Yet instead of getting saya baca dari awal ya. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Dia sudah mengalami banyak hal buruk selama ditangani oleh many doctors. Banyak dokter, orang-orang ahli, orang-orang hebat yang dalam tanda kutip bisa menolong dia. Kelihatannya. Tapi hidup ini, saya bukan anti dokter. Tapi Anda harus paham, kekuatan pertama yang harus Anda cari, pribadi pertama yang harus Anda cari, adalah Tuhan. He suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Dan sudah menghabiskan segala sesuatu yang dia punya. Yet, instead of getting better, she grew worse. Dia lebih parah daripada sebelumnya. So, this is the key. We need to go. Kita perlu datang, pergi kepada satu pribadi yang punya kuasa untuk mengubah keadaan Anda dan saya. Yesus, Bapak Ibu. Dan apa yang Yesus lakukan, itu sudah diberikan dari awal. Benihnya ditanam sudah dalam hidup Anda dan saya. We have the capacity, capabilities to overcome the world.
untuk menang dari dunia ini. Nggak gampang. Sekali lagi saya bilang, nggak mudah memang. Kita memang harus struggling. Kita memang harus fighting. Kita memang harus bayar harga. Tapi bisa. Hanya karena susah dan sakit bukan berarti nggak mungkin. Mungkin, Bapak Ibu. Jadi hari ini ayo berubah. You have something yang bisa membuatmu berhasil. Duduk diam, lihat lagi. Aku punya apa ini dalam hidup ini? Yang bisa membuatku lepas dari masalah ini. Yang bisa membuat keadaanku bukan grew worse, tapi grew better. Lebih baik daripada sebelumnya. Lihat. Admit that we need help. And see what do you have. Lihat apa yang kau punya. Baru setelah itu kita bisa next step lagi. Ayat yang kedua tetap di sana ya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia berkata, I have nothing at all. Nggak ada, aku nggak punya apa-apa. Tadi saya udah bilang, di tengah masalah memang gampang untuk melihat yang tidak ada, Bapak Ibu. I have nothing at all. Orang kalau lagi susah ditanya, punya duit berapa? Nggak ada, cuma 1.000. 1.000 itu duit. Tapi kita hilangkan, kita buang karena nggak signifikan. Apa sudah makan? Aku belum makan, cuma roti. Itu kan makan. Tapi karena nggak signifikan, nggak seperti ekspektasi, kita hilangkan. Salah loh, Bapak. Janda miskin ini pun sama, ditanya, kau punya apa? Aku nggak punya apa-apa, I have nothing at all, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Except a little oil. Untungnya, janda miskin ini masih punya iman untuk melihat sesuatu yang kecil yang dia punya. All of us, we have something. Kita punya sesuatu, ingat itu baik-baik. Tapi kadang yang kita punya mungkin kelihatannya kecil dan tidak signifikan. Kelihatannya yang kita punya itu nggak mampu dan nggak cukup untuk membuat kita keluar. Tapi sesungguhnya dengan Tuhan, Anda dan saya, kita cakap dan lebih daripada pemenang. Kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Faith. Iman. Iman itu tidak menghilangkan realita kenyataan hidup kita, Bapak Ibu. Iman tidak menghilangkan fakta bahwa kita sedang kesusahan. Iman tidak menghilangkan fakta bahwa kita sedang kekurangan. Iman tidak menghilangkan fakta bahwa kita sedang kesakitan. Iman tidak menghilangkan fakta kenyataan bahwa kita sedang terluka. Tidak. Tapi iman membuat kita mampu melihat jauh dalam rencana Tuhan apa yang harus kita lakukan. Iman adalah sebuah perbuatan, adalah sebuah tindakan, action yang dilandasi karena Tuhan untuk melakukan, untuk mengubah keadaan kita. Faith is not a feeling, bukan perasaan. Faith is an action. Iman itu kata kerja, verb. Bergerak, Bapak Ibu. Dari 9 senjata Allah kita mengenal ada ketopong, ada baju sirah, ada perisai iman, dan segala macam. Ada sabuk ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan hati, dan bertanya Injil. Kita bicara iman ya, faith. Perisai. Iman digambar sebagai perisai. Dari segenap senjata Allah, yang lain itu dipakai, ditempel. Ketopong itu ditempel, ditaruh. Ikat pinggang ditaruh, diikat kan. Baju sirah juga ditaruh. Tapi iman nggak ditaruh, apa? Harus diangkat. Kalau punya perisai tapi nggak diangkat, ya kenapa Anda mati tetap nancep. Kalau Anda mau hidup, angkat dong imanmu. You have to work out your faith. Bergerak dengan iman. Yang ketiga, we need to have faith to see what God have prepared for us. Yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita perlu punya iman untuk mengerti apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita perlu punya iman untuk melihat siapa orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. So hari ini, jangan pupus imanmu, jangan patah imanmu, jangan hilang imanmu karena masalahmu. Dan saya tahu, saya paham. Di tengah-tengah masalah kita akan mudah kehilangan iman. Mengerti saya, Bapak Ibu. Kita semua pernah mengalami masalah. Nggak ada orang nggak pernah mengalami masalah. Tapi ini yang saya mau katakan. Jagalah imanmu. Ingat, iman adalah aktif, harus diangkat, harus dikerjakan.
Anda harus lakukan sesuatu supaya imanmu nggak pudar, supaya imanmu nggak mati. What you have to do? Alkitab menulis. Dari iman timbul, dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jadi mulai banyak dengar firman, mulai banyak baca firman, mulai kumpul dengan orang-orang yang memang takut Tuhan. Waktu Anda kebutuhan rohmu dicukupi, makanan jiwamu dicukupi, makanan rohmu dicukupi, imanmu hidup, imanmu kuat. Jadi hari saya berdoa baik-baik. We need to keep the faith on. Kita perlu jaga iman kita tetap ada. Jangan biarkan masalah, jangan biarkan pergumulan, jangan biarkan keadaan merusak kita. Get up, move on, try again, bangkit lagi. Because we have something. Walaupun kecil, but we need to be able to see what we have. Kita perlu mampu untuk melihat apa yang kita punya, walaupun bagi orang dunia tidak signifikan, atau tidak berguna, atau tidak cukup. Tapi bagi Tuhan, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya perlu awalnya ini loh, benihnya ini loh dulu Bapak Ibu. Tuhan bisa buat sisanya yang lain. Mujizat Tuhan itu bagian Dia. Bagian kita, hidupkan benihnya. Hidupkan apa yang kau punya. Siapkan apa yang kau punya ini. Baru kita bisa melangkah lagi ke next step. Admit that we need help. See what do you have. Must have faith. Punya iman harus untuk melihat apa sedang Tuhan mau kerjakan. Baru kita bisa next step lagi ke apa yang Tuhan sedang mau siapkan terakhir. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh? Angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya. Perhatikan, dia pergi lagi, beritahukan lagi kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Elisa sedang meminta sesuatu yang di luar nalar, Bapak Ibu. Dia butuh pertolongan, dia butuh uang, tapi yang disuruh carilah bejana kosong. Kenapa? Karena kita akan pakai apa yang kau punya itu loh. A little oil, kata dia. Itu yang akan dipakai, itu modalmu. So, God will always use what you have. Tuhan akan selalu pakai apa yang kau punya. Dan perhatian nih, prinsip keempat yang kita perlu belajar dari firman. You will get your help from surround you. Anda akan mendapatkan pertolonganmu dari sekelilingmu, dari orang di sekelilingmu ini loh. Jadi kalau Anda pun perlu pertolongan, contoh, Anda sedang mengalami kesusahan keuangan, finansial misalnya. Jangan berharap tiba-tiba ada kau bangun pagi, besok tiba-tiba ada uang segebok jatuh di depan rumahmu. Nggak bakal terjadi. Jangan kau pikir tiba-tiba ada orang telepon, Pak, aku kayaknya mau transfer se-M deh kepadamu. Aku tergerak. Nggak bakal, Bapak Ibu. You have to admit first that you need help. You need to see what you have. Dan dari yang you have ini, yang kecil ini, baru kita bisa punya faith untuk melihatnya. Dan dari situlah Tuhan bisa gerakan orang lain. Lewat orang lain untuk menolong kita. Pertolongan kita pasti datang dari Tuhan dalam bentuk orang lain. Orang siapa yang akan tolong Anda? Orang-orang yang dengan sengaja dari awalnya Tuhan sudah taruh di sekelilingmu. Jadi perhatikan baik-baik siapa orang-orang di sekelilingmu hari ini Bapak Ibu. Orang-orang yang sengaja Tuhan taruh untuk hadir dalam hidupmu. Appreciate them. Saya paham di tengah-tengah masalah, kita bakal susah untuk care sama orang lain. Kita akan mudah untuk berpikir, hidupku aja berantakan, ya aku ngurus hidupku dulu lah. Yang lain urusan nanti. Hidupku aja begini kok. Boro-boro ngasih dia, boro-boro berkati dia, boro-boro nolong dia. Aku sendiri aja berantakan. Kita akan jadi egois. Kita lihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi perhatikan ini. We are blessed to be a blessing. Kita diberkati, itu tujuannya satu. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang lain.
Tapi kalau kita nggak care sama orang, kita nggak mau spend time untuk lihat siapa orang sekeliling kita, ya kita nggak akan diberkati, Pak. Buat apa terusan? Nggak mungkin dong. Tujuan berkat itu supaya kita jadi berkat. Tapi kalau kita nggak bisa jadi berkat, ya percuma dikasih berkat, kan begitu. Jadi hari ini, di tengah masalahmu sekalipun, lihatlah. Berhenti fokus pada dirimu sendiri. Lihat, ada orang-orang di sekelilingmu, ada pelampung-pelampung di sekelilingmu, yang mereka bisa tolong kita, dan kita bisa tolong mereka. Sekalipun di tengah-tengah keadaan kita yang kekurangan, yang dalam masalah. Karena itu, cirinya Tuhan, itu gaya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi harus paham, harus mengerti baik-baik. Obedience bring blessing. Kita harus paham bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Dan berkat ini bisa jadi pertolongan kita dan mujizat kita. Si janda miskin disuruh, pergilah kepada segala tetanggamu, pinjamlah bejana kosong. Dan dia pergi. Kalau ada orang, tadi saya tanya, ada orang curhat, Pak, saya belum makan 3 hari, saya nggak punya uang. Dan kita tahu dia memang nggak punya uang, Bapak Ibu. Lalu seandainya Anda lah orangnya, misalnya Anda nggak makan misalnya karena sesuatu keadaan Anda nggak punya uang misalnya, ya butuh sekali. Anda tanya saya, lalu saya bilang begini, mintalah wajan dari tetangga-tetanggamu. Anda pergi nggak, Bapak Ibu? Atau Anda marah ntar? Ini pendeta gendeng memang. Aku butuh makan, dia suruh aku cari wajan. Emang makan wajan memang debus? Enggak kan? Tapi obedience mendatangkan mujizat Tuhan. Ketaatan menggerakkan Tuhan, Bapak Ibu. Nuh itu selamat di tengah banjir besar. Bukan karena kesalehannya. Bukan karena, dalam tanda kutip, anugerah. Bukan. Tapi karena obedience, taat. Tuhan ngomong, bangunlah sebuah bahtera. Anda tahu berapa lama dia bangun bahtera? 100 tahun lamanya, Bapak Ibu. Di atas gunung dia bangun bahtera. Nggak main-main. Orang hina dia. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10. Orang nanya, kok bangun bahtera ngapain di atas gunung lagi? Emang hujannya kapan? Ini udah 10 tahun. Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak tahu kapan, tapi dia tahu pasti akan datang itu banjir besar. Dia terus bangun, dia terus bangun. 20 tahun orang nanya lagi, ini udah 20 tahun. Mana? Nggak bisa ngomong. Ini sudah 30 tahun. Sudah 50 tahun. Mana? Kau gila, kau bodoh sekali. Kau habiskan setengah abad hidupmu untuk sesuatu yang nggak berguna. Ngapain? Nggak masuk akal bangun bahtera di atas gunung loh. Bodohnya kebangetan loh. Sudah 60, 70, 80 tahun, 90 tahun. Mana? Sampai kapan kau mau tunggu? Sampai kapan kau mau bangun terus itu bahtera? Tapi dia taat, Bapak Ibu. Dia bangun terus. Sesuatu yang kecil. Kan dia bangun, namanya bangun bahtera di atas gunung itu kan nggak langsung gampang, nggak seperti zaman sekarang pakai forklift langsung angkat kayu naikin ke atas, sudah ada mesin gergaji, mesin amplas, tinggal paku. Enggak loh. Dia harus tebang kayunya. Kayu di mana? Di bawah mesti. Kan nggak ada kayu di atas gunung. Kayunya mesti di bawah. Dia harus naikin lagi ke atas. Dia harus potongin sendiri masing-masing. Dia harus ukur masing-masing. Dia harus halusin masing-masing. Dia harus tancepin lagi masing-masing. Semuanya makan waktu. Sedikit demi sedikit. Apa yang dia punya? Hanya sedikit kayu, sedikit waktu, sedikit tenaga karena nggak ada orang bantu dia. Tapi yang sedikit itu di tangan Tuhan. Memang perlu waktu 100 tahun untuk dia membangun bahtera itu. Tapi semua yang dimulai dengan Tuhan tidak akan pernah hilang sia-sia, Bapak Ibu. Sampai suatu hari, hujan turun, 40 hari 40 malam, mata air terbuka di seluruh bumi, dan banjir besar melanda seluruh bumi hari itu. Dan tebak siapa yang selamat? Nuh. Jadi jangan bilang, oh, kita hanya only saved by grace. Ya, memang anugerah itu menyelamatkan. Tapi bentuk anugerah itu bukan berarti kita diem-diem, bengong, selamat tiba-tiba. Oh, diem-diem terus dapat uang. Oh, diem-diem dapat pertolongan. Tidak, Bapak Ibu. Anugerah itu datang dalam bentuk obedience, ketaatan. Jadi hari ini, ayo taat dengan Tuhan. Ayo taat dengan apa yang Tuhan bicara. Lah, masalahnya kita tahu dari mana Tuhan ngomong apa kalau kita nggak pernah baca firman. Dari mana kita punya iman kalau nggak pernah dengar firman? Kalau kita nggak pernah nanya Tuhan, terus gimana?
Jadi hari ini ayo Bapak Ibu, berhenti fokus pada dirimu, mulai lihat Tuhan, lihat orang-orang di sekelilingmu. Ada pelampung-pelampung yang Tuhan sedang siapkan buat Anda dan saya. Supaya hari ini kita bisa keluar, lepas, dan lebih daripada pemenang. Sepanjang Alkitab kita, Anda akan mendapati sebuah pola yang sama. Tuhan selalu memakai dan menolong. Starting point-nya selalu dari apa yang kita punya dan apa dan di mana kita berada hari itu. Saya bacakan sebuah ayat terakhir ya. Yohanes 6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Perhatikan kata-kata ini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nggak cukup. Orangnya laki-laki ada 5.000, belum perempuan dan anak-anak. Dan yang ada di sini cuma 5 roti jelai dan 2 ikan. Nggak cukup. Tapi anehnya si Andreas tetap bawa 5 roti itu, 2 ikan itu kepada Yesus. Dia tahu nggak cukup, dia tahu nggak berguna, dia tahu nggak signifikan, dia tahu nggak akan bisa ngapa-ngapain, tapi tetap dibawa Bapak Ibu. Dan kita tahu ceritanya. 5 roti 2 ikan. 5.000 orang makan kenyang. Sampai perempuan anak-anak makan kenyang, nggak ada. Dan bahkan tersisa 12 bakul. Amazing. Dari mana Tuhan kerja? Dari yang ada. Dari 5 roti dan 2 ikan. Punya anak kecil lagi. Jadi jangan berharap Tuhan akan buat, wah tiba-tiba datang pabrik roti, ngasih sumbangan. Tiba-tiba ikan terdampar. Enggak Bapak Ibu. God will start in what you have and where you are at the moment. Tuhan akan mulai bekerja, menolong kita tepat di mana kita berada dan apa yang kita punya saat ini. So, the question is, what do you have? Apa yang kau punya hari ini Bapak Ibu? Lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. What do you have? Because what you have is more than enough to make us more than a champion, than a winner. Lebih daripada pemenang. Hari saya berdoa. Admit that we need helps. Kita perlu bantuan memang. Kita lemah. Kita perlu orang lain, kita perlu Tuhan. See what we have. Lihat apa yang kita punya hari ini. Bakatkah? Pikiran kita, tenaga kita, kemampuan kita, passion kita, gift kita, struggling kita, kesusahan kita, air mata kita, apapun. Sekalipun kecil, sekalipun nggak berguna kelihatannya bagi dunia, Tuhan bisa ubah. You must have faith. Iman memampukan kita untuk melihat yang tidak terlihat. Iman memampukan kita untuk melihat dan menyadari apa yang kita punya dalam Tuhan. Benihnya ada. Yang keempat, you will get your help from surround you. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan underestimate orang yang ada dalam hidupmu. Jangan underestimate orang-orang yang Tuhan kirim masuk dalam hidup Anda dan saya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu siapa yang ditetapkan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menolongmu hari ini dari keluar dari masalahmu. Dan ingat baik-baik, your problem is not your own problem. Masalahmu tidak pernah jadi masalahmu sendiri. Jadi jangan pernah bilang, ini masalahku, aku yang buat, aku yang tanggung jawab. Kau nggak akan pernah bisa tanggung jawab sendirian. Kau yang bikin masalah mungkin iya. Tapi yang nanggung masalahmu, yang tanggung jawab masalahmu bukan hanya kau. Tapi semua orang di sekelilingmu pasti kena imbas. Jadi hari ini jangan bikin keadaan dari bad to worse. Udah berantakan, udah rusak, udah kacau, udah habis-habisan, baru minta tolong. Itu namanya bikin repot. Lah, awal-awal kok kemana? Waktu keadaan masih ringan, kok kemana? Kenapa nggak ngomong? Sekarang udah kayak begini baru ngomong. Itu kan nyusahin. Jadi hari ini jangan ada kesombongan lagi yang terselubung di antara kita. Kita memang perlu pertolongan. Ya, akuilah, admitlah. Bicaralah dengan orang yang kau percaya. Dalam hidup ini pasti ada orang yang tertuhan dalam hidupmu, orang tepat dalam hidupmu. We just need to realize siapa orangnya.
Lebih dari situ, kita ngikuti semua apa yang Alkitab kita katakan, saya percaya pasti ada jalan keluar. From bad to be better. A better life. A better finance. A better health. A better family. Better in everything. Nah, saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, ayo bangkit lagi. Cari Tuhan. Dan nantikan apa yang Tuhan mau lakukan. Mulai dari yang kecil dalam hidup kita. Akan ada mujizat yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama beribadah kembali minggu depan dengan tema Forgive Your Past. Jangan lupa untuk follow akun sosial media GBIK Yalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBIK Yalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat Gereja GBIK Yalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita sudah berakhir, tapi saya berdoa firman Tuhan tetap akan bicara buat kita. Ayo kita ubah hidup kita, makin hari makin serupa dengan Kristus, mendekati kepada apa yang dirancangkan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Hari ini saya undang kita angkat tangan sama-sama di depan Tuhan dan kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa namamu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kesehatan kami. Biar hari ini kami jadi orang yang naik jadi kepala bukan ekor. Kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan